Oke, selamat pagi adik-adik grup KA 20D. Bertemu lagi dengan saya Bang Alfonsus dalam mata kuliah Anggaran Perusahaan. Kali ini kita akan masuk pertemuan yang kedua. Kita akan membahas tentang definisi anggaran komprehensif, kemudian komponen-komponen anggaran komprehensif, dan bentuk-bentuk anggaran, ya. Nah, kita lihat definisinya terlebih dahulu. Yang pertama, ya, bahwa anggaran komprehensif itu sering kita sebut dengan master budgeter, ya. Anggaran induk atau comprehensive budget, ya. Terjemahan secara langsung comprehensive budget. Nah, anggaran komprehensif merupakan rincian rencana kegiatan perusahaan yang lengkap dan terpadu, disertai dengan komponen-komponen anggaran. Kemudian anggaran komprehensif, ya, itu menggambarkan keseluruhan rencana yang ingin dicapai perusahaan dalam satu kurun waktu, ya. Jadi anggaran komprehensif itu, ya, adalah keseluruhan anggaran-anggaran parsial di dalam suatu periode waktu tertentu. Nah, itu tadi gambaran definisi mengenai anggaran komprehensif. Komprehensif berarti menyeluruh, sedangkan parsial berarti sebagian demi sebagian. Jadi parsial sebagian, ya. Jadi dilaksanakan sebagian demi sebagian. Nah, dari sebagian demi sebagian itu kalau sudah semuanya berarti sudah menyeluruh, komprehensif. Sekali lagi bahwa anggaran komprehensif, ya, merupakan rincian rencana kegiatan perusahaan yang lengkap dan terpadu, disertai dengan komponen-komponen anggaran. Nah, kita lanjutkan. Beberapa alasan yang menyebabkan perusahaan menyusun anggaran secara parsial. Yang pertama, tidak mempunyai kemampuan membuat anggaran komprehensif. Jelas, ya. Jadi tidak semua perusahaan itu mampu membuat anggaran komprehensif. Itulah alasan yang pertama sehingga beberapa perusahaan melaksanakan anggaran secara parsial. Yang kedua, tidak tersedianya data yang lengkap, ya. Ini juga menyebabkan beberapa perusahaan melakukan anggaran secara parsial. Yang ketiga, kekurangan biaya. Nah, begitu besarnya biaya untuk membuat anggaran secara komprehensif sehingga beberapa perusahaan merasa kekurangan biaya. Nah, jalan terbaik yang diambil dilakukanlah penyusunan anggaran secara parsial. Nah, selanjutnya kita lihat beberapa pedoman umum, ya, penyusunan anggaran komprehensif. Yang pertama, ya, mengadakan spesifikasi terhadap tujuan yang luas daripada perusahaan. Mengadakan spesifikasi terhadap tujuan yang luas. Yang kedua, mempersiapkan rencana-rencana pendahuluan secara keseluruhan, ya. Apa saja yang akan dilakukan di masa yang akan datang. Yang ketiga, penyusunan atau menyusun rencana jangka pendek dan jangka panjang. Itulah 3 pedoman umum penyusunan anggaran komprehensif. Selanjutnya kita lihat subtopik yang kedua, komponen-komponen anggaran perusahaan. Ada beberapa komponen anggaran perusahaan kita lihat di sini, ya. Kita lihat ada 5 di sini. Yang pertama,
ada yang disebut nanti sebagai substantive plan. Apa itu? Yaitu rencana yang memungkinkan tujuan yang ingin dicapai oleh suatu perusahaan, baik jangka pendek maupun jangka panjang, beserta strategi yang dipakai dan asumsinya. Itu dia ya, substantive plan. Rencana yang memungkinkan tujuan yang ingin dicapai perusahaan, baik secara jangka pendek maupun panjang, serta strategi yang dipakai dan asumsinya. Yang kedua, ada yang disebut dengan financial plan. Ya, financial plan ini terdiri dari yang pertama anggaran jangka panjang berupa penjualan biaya dan laba, penentuan besarnya modal, penentuan tambahan modal, perkiraan arus dana, perkiraan kebutuhan tenaga kerja. Itu yang pertama, anggaran jangka panjang. Selanjutnya berupa anggaran jangka pendeknya atau sering disebut dengan anggaran tahunan. Terdiri dari anggaran operasional berupa proyeksi laporan, ya. Kemudian anggaran pembantu laba rugi, ya, dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga, anggaran finansial atau keuangan. Nah, anggaran finansial atau keuangan ini merupakan anggaran tahunan juga. Terdiri dari apa saja? Ada nanti kita lihat anggaran neraca, anggaran pembantu neraca, anggaran kas, anggaran piutang, anggaran hutang, anggaran penambahan modal, anggaran penyusutan aktiva. Nah, itu tadi anggaran finansial atau keuangan. Yang ketiga ada lagi nanti ya anggaran jangka pendek atau berupa anggaran tahunan itu berupa anggaran variabel untuk berbagai biaya atau kegiatan. Ya. Yang keempat berupa data statistik pembantu ya. Nah, data statistik pembantu ini nanti dapat berupa analisa break even point atau analisa cost profit volume ya. Yang kedua, berbagai biaya standar ya. Selanjutnya, anggaran tahunan itu bisa juga nanti berupa anggaran internal. Apa saja itu anggaran internal? Dapat berupa statistical report ya, laporan dengan statistik, kemudian special report, laporan khusus, dan performance report, laporan rekaman hasil realisasi anggaran. Nah, itulah kita lihat ya komponen-komponen dari anggaran komprehensif ya. Nanti satu persatu akan kita pelajari pada pertemuan ke depan. Selanjutnya yang ketiga, topik kita yang terakhir. Nah, pada topik kita yang ketiga ini kita lihat bentuk-bentuk anggaran. Seperti apa anggaran-anggaran yang telah kita sebutkan beberapa tadi ya. Yang pertama bentuk anggaran penjualan. Nah, kita lihat di sini contohnya PTX. Ini anggaran penjualan dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Ya, apa saja kita lihat item-item dalam anggaran penjualan ini. Ada nanti berupa produk ya, berapa unit, harga jual per unit sehingga dapat total penjualan. Nah, produk ini nanti akan disegmentasi, dibagi-bagi ya. Nah, baru dilihat nanti berapa unit dikalikan dengan harga per unitnya, harga jual per unit, maka dapatlah total penjualan. Yang kedua, ada yang berupa anggaran produksi. Bentuk anggaran produksi ya dapat kita lihat di sini. Berupa uraian dan produk anggaran produksi, berapa jumlah yang direncanakan untuk dijual untuk produk A, B, C, dan D. Kemudian berapa unit persediaan akhir
tambahkanlah, berarti itulah total kebutuhannya nanti. Kemudian dikurangi dengan persediaan awal, sehingga dapatlah nanti berapa jumlah produksinya. Itu anggaran produksi ya. Kemudian yang ketiga, ada bentuk anggaran bahan mentah ya. Kita lihat dalam tabelnya itu, nah, item-itemnya ada jenis bahan ya. Jenis bahannya itu kita misalkan bahan X dan bahan Y. Bahan X dan bahan Y untuk memproduksi produk A, B, C, dan D. Untuk itu kita lihat berapa jumlah kebutuhan bahan mentahnya. Untuk bahan X, untuk memproduksi produk A, B, C, D berapa. Untuk bahan Y, untuk memproduksi produk A, B, C, dan D berapa jumlah kebutuhan bahan mentahnya. Nah, seperti itulah kita lihat contoh anggaran bahan mentah. Nah, di sini jumlah kebutuhan bahan mentahnya berarti nanti total A tambah B tambah C dan tambah D. Itulah kita lihat ya, untuk anggaran bahan mentah. Yang keempat, ada nanti kita lihat anggaran pembelian ya. Apa saja, seperti apa bentuk anggarannya. Nanti ada itemnya jenis bahan X dan Y ya, kalau hanya dua. Kalau banyak nanti disebutkan nanti jenis bahannya apa saja. Kemudian kebutuhan produksinya, persediaan akhir jumlah. Begitu juga dengan kurang persediaan awal ya. Kemudian berapa pembelian, sehingga dapat diketahui berapa harga per unit anggaran pembelian. Selanjutnya, anggaran tenaga kerja. Nah, bentuk anggaran tenaga kerja dapat kita lihat pada tabel di bawah ini ya. Nanti kita lihat produknya apa, jumlah yang diproduksi berapa ya. Kemudian direct labor hours-nya berapa ya per unit. Kemudian total jam tenaga buruh langsungnya berapa. Kemudian upah per jam tenaga buruhnya itu berapa, sehingga diketahuilah berapa anggaran tenaga kerjanya ya. DLH di situ direct labor hours ya, atau sering disebut jam tenaga buruh langsung. Yang keenam, jenis anggaran biaya pabrik ya. Kita lihat biaya pabrik itu seperti apa saja. Nanti ada gaji supervisor, biaya administrasi pabrik, upah lembur, upah tidak langsung, supplies pabrik, biaya reparasi dan pemeliharaan, biaya penyusutan peralatan pabrik, pajak kekayaan, asuransi kekayaan, dan lain sebagainya ya. Jadi berapa jumlah biayanya nanti tinggal ditotal. Nah, tergantung dari bentuk skala usaha juga ya, itu masing-masing biaya-biaya di pabrik pada umumnya, secara umum dapat digambarkan seperti dalam tabel kita. Kemudian yang ketujuh, ada anggaran persediaan ya. Kita lihat tabel anggaran persediaan, ada item produk, kemudian jumlah unitnya berapa, harga per unit berapa, sehingga dapat diketahui berapa persediaan dalam jumlah atau rupiah. Yang kedelapan, anggaran biaya operasi ya. Anggaran biaya operasi seperti tampak dalam tabel di bawah ini ya. Biaya operasional biaya operasional ya, seperti berikut: gaji pegawai, gaji salesman, komisi, biaya advertensi, biaya kerugian, biaya perjalanan, biaya sewa, biaya supplies, biaya bunga, dan biaya penjualan. Gaji pegawai ya, biaya penjualan ya. Gaji pegawai di bagian penjualan, biaya umum berapa, gaji salesman-nya juga ya. Kemudian komisinya berapa dalam penjualan, biaya iklannya juga ya, termasuk biaya penjualan, biaya perjalanan ya, masuk biaya penjualan, biaya sewa ya,
masuk ke biaya finansial, biaya supplies, biaya bunga, biaya penjualan semua ya. Nah, itulah contoh biaya-biaya operasional. Apakah biaya sesuai keterangannya masuk ke biaya penjualan, biaya umum dan administrasi atau biaya finansial ya. Itulah contoh anggaran biaya operasi. Selanjutnya yang kesembilan, ada bentuk anggaran pengeluaran modal ya. Kita lihat di situ contoh itemnya keterangan jumlah, kemudian jenis keterangannya, yang pertama bangunan gedung, yang kedua mesin dan peralatan. Berapa jumlahnya, itulah yang termasuk untuk kita anggarkan dalam pengeluaran modal. Yang ke-10 anggaran pendapatan dan biaya lain-lain ya. Nah, kita lihat seperti tabel contoh ya, pendapatan lain-lain itu berupa pendapatan bunga dan pendapatan lainnya yang ada di perusahaan. Ditambahkan itulah jumlah pendapatan lain-lain tadi. Kemudian biaya lain-lain berupa biaya bunga ya. Kemudian dikuranglah, dapatlah jadi pendapatan lain-lain bersih. Yang ke-11 bentuk anggaran ya, anggaran laporan laba rugi. Kita lihat di situ penjualan dikurangi HPP, dapatkan laba kotor. Laba kotor dikurangi biaya-biaya ditambah pendapatan lain-lain, dapatlah laba bersih sebelum pajak. Laba bersih sebelum pajak dikurangi pajak pendapatan sehingga dapat laba bersih sesudah pajak, earning after tax ya. Kemudian yang terakhir performance report ya. Performance report ya, kita lihat di sini item-itemnya, produk, ada jenis produknya apa saja, kemudian rencana berapa unit yang ada diproduksi segala macam, kemudian dalam jumlah berapa. Nah, realitanya produk kita itu berapa ya, berapa unit dalam jumlah berapa, sehingga antara rencana dan realita ya itu terdapatkah penyimpangan atau tidak, nanti akan ketahuan ya. Itulah kita sebut nanti dalam unit jumlah, kemudian berapa persenkah penyimpangannya nanti. Itulah kalau kita lihat ya, performance report ya. Performance report itu tadi apa? Siapa yang masih ingat performance report ya? Laporan rekaman hasil realisasi anggaran. Iya. Nah, itulah topik-topik pembahasan kita pada pertemuan anggaran perusahaan yang kedua ini adik-adik ya. Jadi, kita dikenalkan beberapa bentuk ya anggaran. Kemudian kita dikenalkan komponen-komponen anggaran yang komprehensif dan alasan mengapa beberapa perusahaan menyusun anggaran secara parsial, bukan secara komprehensif. Nah, inilah pendahuluan ya untuk mengenal lebih lanjut nanti jenis-jenis anggaran dan dalam hitungan-hitungannya. Selanjutnya adik-adik ya, silahkan dilanjutkan dengan post-test AP yang kedua ini. Ya, di sini ada 3 soal yang abang siapkan. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan anggaran komprehensif. Yang kedua, apa bedanya dengan anggaran yang pertama masih ya, apa bedanya dengan anggaran parsial. Yang kedua, uraikan komponen-komponen dalam anggaran komprehensif ya. Yang ketiga, buatkan contoh gambaran anggaran. Yang pertama anggaran produksi, anggaran biaya pabrik, dan anggaran laba rugi. Sampai di sini pertemuan kita adik-adik. Untuk lebih jelasnya silakan diulang nonton tayangan YouTube ini. Bila ada hal-hal yang perlu ditanyakan, silakan komen di Google Classroom kita atau japri langsung ke abang. Demikian pertemuan yang kedua ini, selamat melanjutkan pelajarannya. Sampai jumpa di pertemuan yang ketiga. Terima kasih.